Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas
kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya mengingat percakapan saya dengan seorang ibu 2 tahun yang lalu. Saya ingat sekali ketika beliau menelpon saya. Ia bercerita panjang lebar tentang pergumulan yang dialami oleh keluarganya. Ia menceritakan bahwa ada banyak sekali masalah di dalam keluarganya. Suaminya sakit. Belum selesai suaminya sembuh dari satu penyakit, mulai muncul penyakit lainnya. Belum sembuh suaminya, anak perempuannya mengalami sakit. Tidak lama setelah itu anaknya laki-laki mengalami kecelakaan. Dan si ibu itu sendiri juga sakit. Tak bisa dipungkiri keuangan menipis. Dan beliau berkata, sampai kapan Tuhan melakukan ini? Apakah Tuhan mengasihi keluargaku? Mengapa keluargaku harus mengalami ujian seperti ini? Saudara-saudara, saya diam sejenak dan kemudian berkata, saya tidak tahu. Sungguh saya tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan menyertai. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Ibu itu adalah mama saya sendiri. Ketika persoalan datang bertubi-tubi, harus diakui bahwa hal itu membuat kita bertanya kembali tentang penyertaan dan pemeliharaan Allah. Ketika di dalam situasi seperti inilah ingatan kita harusnya tertuju kepada Tuhan kita yang adalah Immanuel. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus Kristus yang menjadi manusia itu adalah bukti nyata penyertaan dan pemeliharaan Allah paling sempurna. Di dunia ini saya tidak pernah tahu bahwa ada Allah yang langsung datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Hanya Allah yang saya kenal di dalam Yesus Kristus yang melakukannya. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius, Immanuel disampaikan dalam situasi kehidupan yang penuh pergumulan. Sekarang coba Anda bayangkan bahwa ketika Yusuf tahu bahwa tunangannya hamil di luar nikah. Kalau saya di posisi Yusuf, sebagai laki-laki saya akan berpikir, dia mengkhianati saya. Dia berselingkuh dengan pria lain. Ini menyakitkan, ini persoalan yang rumit dan penuh pergumulan. Tidak mudah bagi Yusuf untuk bisa menghadapi situasi itu. Demikian halnya bagi Maria. Ia juga bergumul berat ketika malaikat datang kepadanya dan menyampaikan bahwa ia akan mengandung seorang anak yang dari Roh Kudus. Saudara-saudara, ini tugas berat, tidak mudah. Meskipun bayi itu Mesias, tapi bagi seorang perempuan muda yang belum menikah punya anak itu aib. Saat Yusuf tahu hal itu, Yusuf ingin meninggalkan dan menceraikan Maria diam-diam agar ia tidak dihakimi oleh masyarakat. Namun menariknya dalam pergumulan itu, penyertaan Allah dinyatakan. Allah langsung mengintervensi persoalan itu. Malaikat Tuhan berkata langsung kepada Yusuf dalam mimpi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam situasi penuh pergumulan itu, Allah menyatakan penyertaannya. Namun penyertaan Allah itu direspons dengan ketaatan. Ketika Allah berbicara kepada Yusuf, Yusuf mengizinkan Allah untuk masuk dalam pergumulannya. Ia percaya kepada Allah, ia melakukan seperti yang Allah perintahkan. Saudara-saudara, setiap kita punya persoalan pergumulan masing-masing. Tapi apakah kita percaya kepada penyertaan Allah dengan mengizinkan Dia mengintervensi persoalan kita? Saat ini Tuhan tahu pergumulanmu, tetapi apakah engkau mengizinkannya mengambil alih seluruh kehidupan? Apa yang Dia janjikan pasti Dia tepati. Kalau Allah bilang menyertai, Dia pasti menyertai. Namun janji ini hanya berlaku bagi setiap mereka yang mempercayakan diri kepadanya. Tuhan tahu engkau bergumul, Tuhan tahu engkau punya kesulitan. Ia berjanji bahwa Ia akan menyertai engkau.
Namun apakah engkau memberi ruang baginya untuk mencampuri urusanmu? Kehadirannya di dunia ini adalah bukti kepeduliannya kepadamu dan kepada saya. Yesus, yang adalah Immanuel, itu adalah Allah yang tahu segala kesusahanmu. Saat ini ia bersama dengan engkau. Saudara-saudara, ketika mengingat percakapan dengan Mama 2 tahun yang lalu itu, saya semakin menyadari bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata. Kami sangat merasakan betapa Tuhan itu sangat baik di dalam keluarga kami. Immanuel, Allah menyertai. Keyakinan akan penyertaan Allah tentu saja tidak menghilangkan masalah demi masalah. Malah ada banyak masalah. Tetapi penyertaan Tuhan menguatkan keluarga kami melewati persoalan demi persoalan yang ada. Oleh karena itu, ingatlah, penyertaan Tuhan bukan menghilangkan persoalanmu, tetapi penyertaan Tuhan menghilangkan ketakutanmu dan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan, sehingga kamu mampu melalui persoalan itu. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk waktu perenungan kami akan firman-Mu. Hamba-Mu terus mendoakan setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berada dalam pergumulan hidup. Engkau tahu setiap persoalan yang mereka alami. Engkau tahu tangis dan sedih yang sedang mereka hadapi. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk melewati persoalan yang sedang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.